Sebagaimana pujian ini kami datang ke hadapan-Mu, kami tahu Engkau adalah pintu bagi setiap kami untuk dapat melalui hidup dari keberdosaan kepada jalan kebenaran. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu memohon agar Engkau sendiri ya Allah yang memulihkan setiap kami, memimpin setiap kami, mengurapi setiap kami untuk dapat bersama-sama merenungkan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Urapi setiap kami agar kami dapat bersama-sama melihat Engkau, mengetahui Engkau, mengenal Engkau, dan membawa setiap kami untuk dapat bertindak sebagaimana pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya ini doa dan syukur kami. Kami mohon agar Engkau dengan roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita sama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-57 hingga yang ke-66. Lukas 1, ayatnya yang ke-57 hingga yang ke-66. Kita akan membacakan secara silih berganti, saya akan membacakan yang ganjil, jemaat semua akan membacakan ayat yang genap. Lukas 1 ayat 57 hingga 66. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunat anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ia meminta batu tulis lalu menulis kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu ini atau beberapa waktu ini kita sudah mendengar tentang bagian-bagian awal dari narasi Lukas ini. Dan kita melihat bagaimana dan mempelajari bagaimana berita tentang kelahiran yang disampaikan oleh malaikat. Dan kita juga belajar tentang Zakaria yang didisiplinkan. Kita juga belajar kita membahas tentang Yohanes yang akan menjadi pembuka jalan bagi pelayanan Yesus di tengah-tengah manusia. Dan kita juga telah membahas Elisabet yang peka dengan kehadiran Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda. Kita tidak akan membahas tentang ciptaannya, tapi kita akan membahas Allah yang menciptakan. Kita akan melihat bagaimana pribadi ataupun karakter Allah melalui kelahiran Yohanes ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca perikop ini tentu kita menyadari ada sebuah drama yang sedang terjadi atau ada sebuah tragedi yang sedang diperlihatkan oleh Lukas di dalam perikop ini, yaitu berkaitan dengan pemberian nama daripada Yohanes. Di sini kita melihat ada sebuah kebiasaan yang
dipegang oleh bangsa Israel sejak zaman Perjanjian Lama, yaitu pemberian nama seseorang atau anak laki-laki akan diberikan nama ketika mereka akan disunat, ketika mereka melaksanakan sunat, di mana kita tahu bahwa masyarakat saat itu memegang teguh sunat lahiriah sebagai tanda perjanjian yang dibangun di dalam dan bersama dengan Allah. Kalau Bapak Ibu hari ini masih menggunakan Alkitab konvensional, Alkitab yang buku, Bapak Ibu bisa lihat ke belakang itu ada kamus Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu melihat di sana ada kata sunat di belakang, itu dijelaskan bahwa sunat adalah perjanjian antara manusia dengan Allah. Perjanjian yang dibangun antara manusia dengan Allah. Dan itulah yang dipercayai juga oleh sunat lahiriah, itulah yang juga dipercayai oleh masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu penamaan mereka lakukan ketika hari ke-8, yaitu ketika mereka akan disunat. Dan nama yang diberikan, berkenaan dengan itu, nama yang diberikan itu berkaitan ataupun diambil langsung dari nama pendahulunya. Kenapa? Sederhana, agar berkat dan penyertaan Allah itu terwariskan kepada keturunan selanjutnya. Atau sederhananya, menurut tradisi ini, Tuhan akan bekerja pada kita ketika nama orang tua atau nama leluhur kita diturunkan kepada kita. Kepercayaan inilah yang mereka pegang, bahwa berkat Allah itu akan turun ketika nama kita, nama yang kita sandang, itu sama dengan nama yang disandang oleh orang tua kita. Berkat yang diberikan Allah kepada orang tua itu akan turun pada kita karena nama kita sama. Dan tradisi ini mereka pegang teguh, sehingga membuat mereka mendatangi anak itu dan memberikan anak itu Zakaria. Namun kemudian kita melihat dalam perikop ini terjadilah sebuah drama di mana mereka tidak puas dengan penamaan yang diberikan oleh Elisabet. Mereka tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Elisabet. Kita tahu bersama-sama bahwa pada saat itu ketika anak itu lahir, ketika sunat hari ke-8, Zakaria belum bisa berbicara. Pada umumnya ketika sunat hari ke-8 biasanya bapak yang akan memberi nama. Namun karena Zakaria tidak bisa berbicara, maka bukan istrinya yang akan memberi nama, melainkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang memberi nama. Ingat, status sosial laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan di kacamata masyarakat pada masa itu. Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini, saya sempat mengobrol dengan para staf di gereja. Dan sempat terlontar kalimat seperti ini. Anak-anaknya siapa yang kepo siapa? Anak-anaknya kita yang kepo orang lain. Dan saya rasa tidak sedikit dari kita yang memikirkan hal yang sama. Ini kan hanya kebiasaan. Ini kan hanya sebuah tradisi yang biasa terjadi. Bukan berarti kan anak saya harus diberi nama oleh orang lain. Anak kan anak saya, keturunan kan keturunan saya dong yang memberi nama. Kenapa orang lain yang harus kepo? Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan, ketika kita terbesit bahwa kenapa orang lain yang harus kepo, dan ini kan hanya sekedar tradisi, bukankah sebenarnya pada saat yang bersamaan kita tidak memikirkan atau kita lupa bahwa kita juga sering sekali demikian. Kita berkeras terhadap satu tradisi. Kita berkeras terhadap satu kebiasaan yang manusia ciptakan, yang leluhur kita ciptakan, yang tidak ada dalam Alkitab, yang tidak diperintahkan Allah. Kita berkeras terhadap itu. Tapi sebaliknya kita kadang-kadang tidak berkeras atau bertoleransi terhadap perintah Allah. Kita berkeras terhadap tradisi, tapi kita toleransi terhadap perintah Allah. Saudara, itulah yang juga terlihat
dalam masyarakat pada saat itu atau dalam perikop yang kita baca. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat acara penamaan atau penyunatan itu. Mereka berkeras akan mempertahankan tradisi itu adalah perintah Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa bekerja kalau tidak ikut tradisinya kita. Seakan-akan karya Allah atau pekerjaan Allah itu terikat dalam tradisi atau kebiasaan yang dipikirkan manusia. Mereka berkeras tidak menerima pendapat Elisabet dan pergi kepada Zakaria. Harapannya apa? Harapannya supaya Zakaria memberikan nama yang lain. Bukan yang diberikan oleh Elisabet. Mereka bersikeras bahwa Allah dibatasi oleh pekerjaan atau tradisi manusia. Oleh pikiran atau buah ide yang selama ini ada dalam masyarakat. Seakan-akan kalau tidak ikut tradisi ini Allah gak bekerja. Kalau kaki diannya gak 7 atau 9, maka Allah gak bekerja pada gereja itu. Kalau rambutnya acak-acakan, seakan-akan Allah tidak bekerja melalui orang itu. Apakah Allah pernah bicara seperti itu? Rasanya tidak. Saudara, seakan-akan kadang-kadang kita itu seakan-akan mengunci Allah, mengurung Allah dalam tradisi atau buah pemikiran kita. Sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang bebas, Allah yang bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah yang bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka datang kepada Zakaria berharap apapun yang diberikan Zakaria setidaknya itu menyanggah nama yang diberikan oleh Elisabet, yaitu Yohanes. Tapi pada kenyataannya Zakaria juga memberikan nama Yohanes. Mengapa harus Yohanes? Mengapa harus memberikan nama Yohanes? Tentu Bapak Ibu, yang pertama-tama kita lihat bahwa mereka menyadari nama itu adalah pesan dari Allah melalui malaikat. Sehingga ketika memberikan nama itu, hal yang pertama kita sadari adalah mereka mengikuti perintah Allah. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lebih lagi ketika kita melihat, menyelidiki nama Yohanes, kita menemukan bahwa nama itu sendiri berkaitan dengan nama Allah. Nama Yohanes itu sendiri diambil dalam bahasa Ibrani yang artinya bahwa Allah bermurah hati. Allah berbelas kasihan. Dan inilah yang juga Allah perlihatkan melalui perikop ini, melalui kehadiran Yohanes dalam perikop ini. Saudara, perikop ini tidak berbicara, perikop ini bukan sedang membahas, atau perikop atau inti dari perikop ini, karakter utama dari perikop ini bukanlah Yohanes. Dia hanyalah seorang bayi. Dia hanyalah seorang bayi yang tidak berdaya, yang harus dipegang, yang bahkan harus diatur namanya. Bukan. Tapi perikop ini, karakter utama dalam perikop ini adalah Allah itu sendiri. Kalau kita lihat bersama-sama, memperhatikan bersama-sama, sebenarnya perikop ini dapat terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah tentang kelahiran anak laki-laki. Dan yang kedua tentang penamaan daripada Yohanes, penamaan daripada anak laki-laki itu. Di dalam bagian yang pertama kita melihat ada terjadi 2 penggenapan atas nubuatan yang Allah sampaikan, yaitu kelahiran anak laki-laki dan sukacita umat Allah. Kita bisa melihat itu di
perikop-perikop sebelumnya. Bahwa dua nubuatan yang disampaikan oleh malaikat ini digenapi melalui bagian ini. Kendati sebenarnya ketika kita belajar tentang Zakaria dan Elisabet minggu yang lalu, kita bisa melihat bahwa sedikit pembahasan tentang Zakaria dan Elisabet minggu lalu, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ketika Elisabet mengandung, sebenarnya itu adalah awal dari penggenapan itu sudah terjadi. Namun, poin daripada itu adalah, poin dari perikop ini adalah ketika anak itu sudah lahir, maka penggenapan Allah itu telah sempurna. Penggenapan Allah di dalam keluarga ini, penggenapan Allah atas nubuatannya kepada Zakaria, itu telah sempurna. Dan melalui perikop ini jugalah, melalui bagian ini jugalah kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah sedang bermurah hati. Sebagaimana kita lihat di perikop-perikop sebelumnya dan di pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa Zakaria dalam pembicaraannya dengan malaikat itu dia mengatakan bahwa istrinya sudah mandul. Istrinya gak bisa lagi melahirkan. Bahkan dia dan juga istrinya itu sudah tua. Yang sebenarnya mau mengatakan bahwa itu gak mungkin. Gak mungkin lagi terjadi. Sudah terlambat. Sudah terlambat, kalaupun Allah mau bekerja, ini sudah terlambat, sudah gak mampu lagi. Itulah yang dipikirkan oleh Zakaria dan juga disampaikan oleh Zakaria. Namun malaikat mengatakan bahwa Allah bermurah hati mendengarkan doamu. Allah bermurah hati mendengarkan doa kalian dan memberikan kalian keturunan. Memberikan kalian anak laki-laki. Terlepas dari Zakaria yang tidak percaya ataupun kelahiran dari anak laki-laki di keluarga mereka, poin yang ingin disampaikan melalui nama ini adalah penggenapan Allah. Penggenapan Allah melalui kisah ini memperlihatkan bahwa Allah bermurah hati mendengarkan doa umatnya. Allah bermurah hati mendengarkan doa umatnya. Dan bukan hanya mendengarkan doa umatnya, karena pada bagian yang kedua kita melihat bagaimana penggenapan juga terjadi pada Zakaria. Setelah Zakaria tidak percaya, Zakaria dikatakan dia akan bisu. Sampai kapan? Sampai pada anak itu lahir. Dan bagian yang kedua kita melihat bahwa penggenapan juga terjadi di tengah-tengah kehidupan iman Zakaria. Penggenapan ini memperlihatkan bahwa Allah juga bermurah hati untuk dapat memulihkan iman umatnya, untuk dapat memimpin umatnya kembali kepada iman yang seharusnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa ketika umatnya tidak mendengarkan, membangkang, Allah tidak membuangnya. Justru Allah bermurah hati mendisiplinkannya. Allah bermurah hati memulihkan iman umatnya. Saudara, kalau kita berpikir, kalau kita berandai-andai, kalau kita boleh berandai-andai, ketika kita melihat satu karyawan, atau satu pekerja, atau satu teman yang tidak bisa mengikuti instruksi kita, bukankah lebih mudah bagi kita sebenarnya untuk menggantikan orang lain di posisinya dia? Kasih aja instruksi ke teman lainnya. Kasih aja instruksi kepada pegawai lainnya. Dan kebahagiaan yang harusnya didapat oleh pegawai yang membantah itu, atau teman yang membantah itu, akan diterima oleh orang yang menggantikannya, bukan?
Sederhana sekali. Cara pikir kita mungkin, ya udah kalau Zakaria tidak bisa percaya dan tidak bisa mendengarkan, pilih aja imam yang lain. Tapi saudara, Allah tidak memperlakukan umatnya sebagai seorang pegawai, atau sebagai orang suruhan, atau sebagai orang yang murah yang bisa diganti dengan siapapun. Tapi Allah memperlakukan umatnya sebagai anaknya sendiri. Ketika anak tidak bisa mendengar, apakah kita mengganti? Ya udah, buang aja anak ini, kita ganti yang baru. Tidak bisa, bukan? Allah memperlakukan umatnya sebagaimana anak. Kalau dia tidak bisa dengar, ya udah kita disiplinkan. Kalau anak tidak bisa, anak membangkang sedikit, ya udah kita disiplinkan. Tapi tetap apa? Tetap dia adalah anak kita. Dan kita tidak akan meninggalkan dia sekalipun dia membangkang. Saudara, saya kenal satu keluarga di mana ada kisah di dalam keluarga itu ketika anak atau putri dari keluarga itu meninggalkan orang tuanya karena dia ingin bersama-sama dengan pacarnya. Dia meninggalkan ibunya dan juga keluarganya, ayahnya sudah meninggal. Dia meninggalkan dan kemudian dia pilih untuk dapat pergi bersama dengan pacarnya. Yang kala itu dia pikir akan menjadi suaminya. Ketika dia pergi bersama dengan pacarnya itu dan kemudian dia berleha-leha, berhutang sana sini, kemudian dia datang kembali kepada orang tuanya, datang kembali kepada ibunya. Dia menyesal dan kemudian dia bilang dia akan tinggalkan pacarnya itu, dia akan bersama-sama dengan ibunya, orang tuanya. Karena itu ibunya yang sudah tua kemudian mencairkan dana pensiun yang harusnya dimilikinya untuk membayar semua hutang daripada putrinya itu. Dia bukan putri semata wayang, dia masih punya saudara lainnya. Tapi ibunya rela untuk menghabiskan seluruh masa depannya. Untuk apa? Untuk anaknya. Untuk putrinya yang menyakitinya. Bahkan setelah hutangnya lunas, dia melarikan diri lagi. Kemana? Kepada pacarnya itu. Sampai satu hari ternyata dia menyadari bahwa matanya dibutakan oleh cinta sesaat dan kemudian dia kembali kepada orang tuanya. Ibunya menerimanya. Saudara, sebagai orang tua kita pasti akan menerimanya. Walaupun saya belum jadi orang tua. Kita akan tetap menerimanya, bukan? Sekalipun dia menyakiti kita, kita rela untuk melakukan apa saja. Supaya apa? Supaya dia tidak tersakiti. Sekalipun dia mengkhianati kita dengan kesetiaan yang kita miliki, kita juga rela untuk menerimanya kembali menjadi bagian daripada keluarga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itulah yang juga diperlihatkan oleh Allah. Ketika Zakaria yang adalah imam tidak percaya dengan Allah. Allah membuangnya? Tidak. Allah menerimanya kembali. Allah menuntunnya berjalan satu tahap demi satu tahap. Mendisiplinkannya sekalipun dia harus bisu. Untuk apa? Untuk supaya dia imannya pulih kembali. Dan bahkan bukan hanya pulih. Kalau kita melihat perikop setelah bagian yang kita baca ini, itu ada nyanyian daripada Zakaria. Dan dalam nyanyian itu kita melihat
pertumbuhan iman yang terjadi pada Zakaria. Artinya ketika kita yang resek ini pun, yang tidak setia ini pun, yang kadang meragukan Allah ini pun, Allah tidak membuang kita. Allah justru bermurah hati menumbuhkan iman kepercayaan kita kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, bagian ini jelas sekali memperlihatkan bagaimana Allah bermurah hati dan berbelas kasihan kepada setiap kita. Doa kita tidak sempurna. Doa kita kadang egois. Tapi Allah bersedia untuk mendengarkannya. Allah menjawabnya sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Tapi Allah bersedia untuk mendengarkan kita ketika kita berkeluh kesah kepadanya. Allah bersedia untuk memulihkan kita ketika kita menyadari kesalahan kita dan ingin dibentuk oleh Tuhan melalui kehadirannya dalam setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lewatkan momen Natal ini hanya menjalani tradisi yang kita jalani selama ini. Natal, kita datang, kita bersuka cita, tukar kado, lihat dekor di gereja, bersama-sama datang tanggal 25 nanti, memuji Tuhan, baik di sini ataupun hybrid. Kita hanya melewatkannya sebagai sebuah tradisi saja. Jangan. Lebih baik kita tidak usah merayakan Natal kalau kita hanya menjalani semua ini sebagai tradisi. Kita rayakan Natal ini. Kita pakai momen Natal ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyadari 1 tahun yang telah kita lewati ini. 1 tahun yang telah kita jalani ini. Mengoreksi diri. Datang kepadanya. Berdoa kepadanya. Karena dia akan senantiasa mendengarkan kita. Dan dia akan bermurah hati untuk memulihkan kita. Bukan kondisi ekonomi kita. Bukan kejayaan kita. Bukan masa muda kita. Tapi dia akan memulihkan kembali iman kita kepadanya. Dan dengan itulah kita akan berjalan, melewati sisa kita di tahun ini dan menjalani kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Dengan apa? Dengan percaya terhadap kemurahan hati Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu. Bersyukur bahwa kami bukanlah orang-orang yang memiliki Allah yang hanya peduli tentang apa yang dilakukan oleh kami. Kami tidak memiliki Allah yang membiarkan kami menjalani semuanya seorang diri, lalu meminta pertanggungjawaban di akhir hidup. Kami justru menemukan, merasakan, mempercayai, mengimani Allah yang bermurah hati. Allah yang mau turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang murah hati untuk dapat memulihkan setiap kami. Allah yang bermurah hati untuk dapat memimpin setiap kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang adalah Engkau. Dan kami bersyukur Engkau tidak menciptakan kami, memperlakukan kami sebagai sebuah barang
yang bisa diganti dengan apapun, yang bisa dibuang kapan saja ketika kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur karena Engkau merangkul kami kembali, bersedia untuk mendengarkan setiap doa kami yang sangat terbatas, yang bahkan terkadang sangat egois kepadamu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkaulah Allah kami. Dan kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk dapat percaya kepadamu. Kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan setiap diri kami di tengah-tengah hiruk pikuk Natal ini, di tengah-tengah kesibukan yang ada, di tengah-tengah setiap rehat yang ada di dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Kami ingin Natal ini bukan hanya sekedar kami lewati sebagai acara tahunan, event tahunan, yang bahkan tidak membawa perubahan bagi setiap kami. Tuhan, kami ingin datang ke hadapan-Mu, menghabiskan waktu-waktu kami di tahun ini untuk dapat duduk sejenak, berdoa di hadapan-Mu, memperbaiki relasi kami, memulihkan kembali apa yang seharusnya kami miliki bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin Tuhan, Engkau sendiri yang membentuk setiap kami. Engkau sendiri yang memakai setiap kami. Datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, menyerahkan diri kami seutuhnya dalam kesungguhan hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah kepada Allah yang bermurah hati. Amin.